Ratna lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Wilis. Ia tumbuh dengan wajah yang cantik alami, tetapi sejak remaja, ia selalu merasa kurang, entah karena sering dibandingkan dengan wanita lain, atau karena ambisinya sendiri. Ratna ingin menjadi seseorang yang bersinar dimanapun ia berjalan. Ketika menginjak usia 20, ia nekat merantau ke kota dan bekerja sebagai penyanyi kafe. Kota itu keras penuh suara knalpot, lampu neon, dan 1000 wajah yang tak pernah mengingat siapapun. Di kafe tempatnya bekerja, ada 5 penyanyi lain. Semuanya cantik, percaya diri, dan populer. Ratna merasa tenggelam. Suaraku bagus, tapi kenapa mereka lebih bersinar dariku? Gumamnya. Setiap malam, dunia hiburan kecil itu memaksanya untuk selalu tampil sempurna. Dan Ratna mulai merasa dirinya tidak kukap. Suatu malam yang mulai gerimis, kafe tampak sepi. Namun di sudut ruangan, seorang wanita berkerudung hitam duduk sendirian dengan segelas teh yang sudah lama dingin. Tatapannya tajam, seakan mengamati jiwa Ratna, bukan penampilannya. Setelah Ratna selesai bernyanyi, wanita itu berdiri dan mendekat pelan. Suaramu indah, tapi kau belum bersinar, katanya lirih. Ratna tersentak. Maksud ibu, cahaya batinmu redup, tapi aku bisa membuatmu memancarkan kilau yang tak dimiliki siapapun. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Mak Raras, seorang tabib tua yang katanya bisa membantu menyempurnakan pesona seseorang. Cara bicaranya tenang, tapi ada sesuatu dalam matanya yang seolah menyimpan terlalu banyak rahasia. Kau ingin orang-orang terpikat kepadamu, bukan? Tanya Mak Raras. Ratna menelan ludah. Siapa yang tidak ingin? Mak Raras tersenyum tipis. Maka datanglah ke rumahku besok malam. Aku akan memberimu kilau pesona. Ada ketegangan aneh dalam kata-kata itu. Namun, ambisi Ratna jauh lebih kuat dari rasa curiganya. Rumah Mak Raras ternyata berada di pinggiran kota, kecil dan tua, seperti rumah yang tidak pernah dikunjungi matahari. Ketika Ratna masuk, udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Mak Raras menutup pintu pelan. Beginilah awal perjalananmu, katanya sambil menatap Ratna dengan mata yang seperti cekungan gelap. Proses yang Ratna alami malam itu sulit ia gambarkan. Ia tidak tahu apa yang dilakukan Mak Raras. Hanya merasa seolah ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, membuat kulitnya hangat, lalu dingin, dan kemudian bergetar pelan, seperti ada kilauan halus di bawah permukaannya. Ketika proses selesai, tubuh Ratna terasa ringan, namun juga asing. Kau akan mulai bersinar dalam 3 hari, kata Mak Raras. Tapi ingat, setiap sinar punya bayangan. Jangan pernah abaikan itu. Ratna tidak benar-benar memahami, tetapi ia terlalu bersemangat untuk peduli. Dan benar saja, sejak hari ketiga, hidupnya berubah. Para pelanggan kafe mulai memujinya tanpa alasan jelas. Teman-teman kerjanya mulai menatapnya dengan kagum dan iri. Wajah Ratna tampak lebih bercahaya. Dalam pencahayaan apapun, suaranya terdengar lebih merdu. Ia menjadi pusat perhatian. Namun bersamaan dengan itu, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Bayangannya kadang tidak bergerak bersamaan dengannya. Terkadang ia melihat kilatan putih, seperti pantulan logam di mata sendiri saat bercermin. Dan malam-malamnya mulai ditemani bisikan halus dari sudut-sudut gelap kamar. Popularitas Ratna melonjak drastis. Ia mendapat tawaran menyanyi di tempot-tempot yang lebih besar. Media sosialnya dipenuhi pujian. Hidupnya tampak sempurna bagi orang lain. Namun Ratna mulai merasa kehilangan sesuatu. Ia sering lemas tanpa sebab. Tidurnya selalu mimpi buruk. Dan yang paling menakutkan, bayangannya semakin jelas berubah. Suatu malam, ia melihat bayangannya tersenyum. Padahal ia tidak sedang tersenyum. Panik. Ratna mendatangi rumah Mak Raras lagi. Apa yang terjadi padaku? Kenapa bayanganku berubah? Tanya Ratna dengan suara gemetar. Mak Raras tampak tenang,
seolah sudah tahu pertanyaan itu akan datang. Karena pesonamu semakin kuat setiap kali seseorang mengagumimu. Bayanganmu mendapatkan porsi hidupmu, katanya. Bayangan itu menampung semua energi yang tak mampu tubuhmu tahan. Ratna membeku. Apa maksudnya? Mak Raras mendekat, sangat dekat, hingga Ratna bisa melihat garis-garis halus aneh di wajahnya seperti retakan. Pesona yang tidak alami selalu menuntut bayaran. Ratna merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Lalu apa yang harus kulakukan? Teruskan. Teruskan. Atau hentikan sekarang sebelum terlambat, jawab Mak Raras. Tapi ingat, semakin lama kau meninggikan pesonamu, semakin besar harga yang harus kau bayar. Ratna mencoba berhenti. Ia membatasi penampilan, menolak beberapa tawaran kerja, dan mengurangi aktivitas. Namun semua itu terlambat. Popularitasnya sudah terlanjur besar. Orang-orang semakin kagum, semakin memuja, bahkan hanya lewat foto dan video. Dan setiap kali itu terjadi, bayangan Ratna semakin kuat. Suatu malam, saat ia pulang ke apartemen, lampu koridor berkedip saat ia berjalan di depan dinding putih. Bayangannya bergerak lebih cepat seolah ingin mendahuluinya. Ketika Ratna berhenti, bayangannya tetap melangkah. Ratna pucat pasi. Ia mundur pelan, tetapi bayangan itu justru menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar. Senyum yang tidak manusiawi, terlalu panjang, terlalu tajam. Bayangan itu kemudian menempel kembali ke kaki. Ratna dengan gerakan menyentak seperti perekat yang ditarik paksa. Ratna jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, ia tahu bahwa waktu hampir habis. Pada malam penuh hujan badai, Ratna memutuskan mendatangi Mak Raras untuk terakhir kalinya. Rumah tua itu tampak lebih gelap dari biasanya. Ketika Ratna masuk, pintu menutup sendiri. Aku ingin pesona ini dicabut, teriak Ratna. Putus asa. Mak Raras berdiri di sudut ruangan. Namun kali ini wajahnya tampak berbeda, lebih muda, lebih halus, lebih mirip Ratna. Tidak bisa, jawabnya tenang. Sudah terlalu banyak energi yang kau berikan. Pesonamu sudah menjadi makhluknya sendiri. Ratna mundur. Makhluk? Mak Raras mengangguk. Bayanganmu adalah wujud pesonamu yang menuntut tempat. Dan malam ini, ia akan mengambil apa yang menjadi haknya. Tiba-tiba, semua lampu padam. Hanya ada suara hujan dan langkah berat. Langkah yang datang dari belakang Ratna. Ketika ia menoleh, bayangan hitam itu berdiri dalam wujud 3 dimensi. Wajahnya sama persis dengannya, tetapi mata kosong dan senyum retak seperti topeng. Jangan. Ratna berbisik. Bayangan itu mendekat, dan tubuh Ratna menjadi berat, seolah separuh dirinya ditarik keluar oleh angin gelap. Dalam teriakan panjang yang tak terdengar, bayangan itu masuk ke tubuh. Ratna menggeser kesadaran aslinya ke sudut paling gelap yang tidak bisa dijangkau cahaya. Ketika lampu menyala kembali, Mak Raras tersenyum puas. Ratna berdiri tegak. Wajahnya cantik tak wajar. Matanya berkilau dingin. Ratna. Tetapi bukan Ratna. Bayangan itu telah menjadi dirinya. Dan sosok asli Ratna hanya tinggal gema lemah yang tertahan dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Dalam kegelapan yang tak memiliki arah, Ratna merasa dirinya seperti melayang. Tidak ada tubuh, tidak ada suara, hanya kekosongan pekat yang terus menekan seperti air yang menenggelamkan. Namun dari kejauhan, ia mendengar sesuatu, suara dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, suara yang menggunakan tubuhnya. Ratna seperti penonton yang terperangkap di balik kaca. Ia melihat tubuhnya berjalan keluar dari rumah Mak Raras dengan langkah anggun, senyum memukau, dan tatapan yang membuat siapapun terpikat. Namun di balik senyum itu, Ratna bisa merasakan dingin mematikan yang menyelimuti. Aku masih di sini. Ini tubuhku? Ratna berusaha berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Ia hanya dapat menyaksikan bagaimana bayangan itu yang kini menguasai tubuhnya melangkah ke dunia
seperti seorang ratu yang baru naik tahta. Keesokan harinya, dunia heboh. Ratna yang selama ini menjadi penyanyi kafe, tiba-tiba tampil di sebuah acara besar. Sebagai bintang tamu mendadak, kecantikannya memukau. Banyak orang yang mengunggah videonya, membuatnya viral dengan kecepatan tidak masuk akal. Namun siapapun yang menontonnya merasakan sensasi aneh. Setiap tatapan kamera dari Ratna seperti menembus layar, merayap ke dalam dada penonton, membuat mereka ingin terus melihatnya. Seorang manajer artis terkenal bahkan langsung menawarkan kontrak tanpa syarat. Semuanya terlihat sempurna. Namun ada satu hal yang tidak disadari orang-orang. Cahaya Ratna kini terlalu terang sampai menyakitkan. Di balik sorot matanya ada kilau logam tipis, kilau yang tidak dimiliki manusia. Dan setiap kali seseorang menatapnya, lebih dari beberapa detik, mereka merasa pusing atau kehilangan ingatan pendek. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan hitam menyerupai Ratna berdiri di belakangnya, tapi tubuh Ratna tetap tersenyum, seolah menikmati semuanya. Sementara Ratna asli hanya bisa menatap dari kegelapan, tak berdaya. Malam itu, tubuh Ratna kembali ke apartemen. Dari bayangan gelap, tempat Ratna asli terkurung, ia bisa merasakan sesuatu, retakan kecil dalam kesempurnaan bayangan itu. Bayangan yang kini memakai tubuhnya tiba-tiba memandang cermin. Ia menyentuh wajahnya, lalu tersenyum puas. Namun kemudian, ekspresinya berubah. Cermin itu tidak memantulkan bayangannya dengan sempurna. Wujud yang muncul di dalam cermin tampak sedikit terlambat atau sedikit lebih gelap. Aku semakin kuat, bisik sosok itu. Tidak, kau semakin tidak stabil. Ratna asli berbisik dalam keterpurukan. Walau ia tahu bayangannya tidak bisa mendengarnya. Tiba-tiba Mak Raras muncul di kamar. Entah bagaimana ia masuk tanpa mengetuk. Kau melakukan pekerjaannya dengan baik, katanya kepada bayangan itu. Aku butuh lebih banyak. Balas bayangan itu dengan suara Ratna, tapi lebih rendah dan dingin. Lebih banyak pujian, lebih banyak sorotan. Semakin banyak yang memujaku, semakin nyata aku. Mak Raras mengangguk. Tapi hati-hati. Daya yang terlalu besar bisa membuat tubuh Ratna hancur. Tubuh manusia tidak dibuat untuk menahan kilau semacam ini. Sosok itu terdiam. Matanya menyipit. Jika tubuh ini hancur, aku akan mengambil tubuh lain. Ratna asli menjerit ketakutan. Walau jeritannya tidak pernah keluar, bayangan itu kini bukan hanya ingin hidup sebagai Ratna. Ia ingin Matius menjadi makhluk pesona yang bisa berpindah-pindah tubuh mengambil siapapun yang paling bersinar. Beberapa hari berlalu, popularitas Ratna meningkat seperti meteor. Ia hadir di acara TV, panggung besar, dan wajahnya menghiasi billboard. Namun setiap kali lampu kamera menyala, sesuatu dalam tubuhnya semakin bergetar. Pada suatu malam, setelah syuting, Ratna, atau lebih tepatnya bayangan yang memakai tubuh, Ratna duduk sendirian di depan cermin ruang rias. Lampu neon di atas cermin berkedip pelan. Cermin itu memantulkan sesuatu yang lain. Wajah Ratna di dalam cermin tampak pucat dan ketakutan. Bibirnya bergerak pelan keluar dari tubuhku. Bayangan itu membeku. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ratna asli muncul dalam pantulan. Kau masih ada rupanya, kata sosok bayangan dengan suara menyeringai. Ratna asli dalam pantulan menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan ketakutan. Ini tubuhku. Aku tidak akan membiarkanmu menghapusku. Bayangan itu mendekat ke cermin, menatap pantulan ketakutan Ratna seperti hewan lapar memandangi mangsanya. Aku tidak ingin menghapusmu, bisiknya dengan nada mengerikan. Aku ingin menggantikanmu. Pantulan Ratna menjerit tanpa suara. Ketika tangan sosok bayangan menekan permukaan cermin, membuat kaca retak seperti sarang laba-laba. Retakan itu bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar atau masuk. Dan untuk pertama kalinya, Ratna asli merasa cermin itu bisa
menjadi jalan keluar. Ia hanya butuh waktu. Ia hanya butuh celah. Ia hanya butuh kesempatan untuk kembali. Sejak malam itu, Ratna Asli mulai menemukan sesuatu. Setiap kali cermin retak atau redup, ia dapat muncul sebentar dalam pantulan. Sebuah bentuk tipis, rapuh, dan tidak sempurna. Tetapi itu cukup untuk membuat bayangan yang memakai tubuhnya gelisah. Bayangan itu benci cermin. Dia selalu menutupnya dengan kain, memecah yang kecil, atau mematikan lampu agar pantulan tidak jelas. Namun satu hal yang tak bisa ia hindari, panggung. Konser besar selalu memiliki cermin rias, lampu, dan kamera. Dan hal itulah yang memberi Ratna celah. Suatu malam sebelum tampil di konser live yang disaksikan ribuan orang, tubuh Ratna berdiri di depan cermin backstage. Bayangan yang memakai tubuh itu menarik napas panjang, bersiap memancarkan pesona maksimal. Namun, tiba-tiba, cermin di depannya retak sendiri. Dalam retakan itu, wajah Ratna Asli muncul pucat, penuh tekad, dan matanya berkilat. Aku tidak akan diam lagi. Bayangan itu terkejut. Untuk pertama kalinya, ia mundur satu langkah. Retakan semakin melebar, dan pantulan Ratna Asli semakin jelas. Seperti seseorang yang menembus kabut tebal. Mak Raras yang mengawasinya dari sudut ruangan langsung tersentak. Ini tidak boleh terjadi, gumamnya sambil mengangkat tangan. Tetapi sebelum ia melakukan sesuatu, lampu panggung dinyalakan. Suara penonton menderu. Ratna Asli meraih celah. Terakhir itu melompat ke dalam cermin sebelum bayangan menutupnya. Dan dunia berguncang ketika lampu panggung menyinari tubuh Ratna. Ada sesuatu yang berubah. Bayangan masih memegang kendali fisik. Namun Ratna Asli kini menempel kuat di sisi tubuhnya. Bukan lagi terkurung dalam kegelapan. Bayangan itu berjalan ke panggung dengan elegan. Tetapi di dalam tubuh itu, Ratna Asli mengguncang kesadarannya. Pergi dari tubuhku. Tidak. Ini milikku sekarang. Konflik itu membuat langkah tubuh Ratna sedikit goyah. Penonton mengira itu bagian dari aksi dramatis. Tetapi Mak Raras yang menonton dari backstage tahu tubuh itu tidak stabil. Ketika musik dimulai dan Ratna membuka suara, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suaranya pecah menjadi dua lapis. Suara merdu Ratna Asli dan suara dingin bayangan yang lebih tajam. Penonton terpesona. Mereka mengira itu teknik vokal profesional. Tetapi dalam tubuh Ratna, perang batin berkecamuk. Berhenti. Ratna Asli berteriak, "Kau membuatku hilang." Bayangan menjawab dengan suara yang terdengar seperti retakan kaca. "Aku tidak butuh kau. Aku hanya butuh tubuhmu." Ratna Asli menggenggam sesuatu yang tak terlihat seperti kilau kecil yang muncul dalam dada tubuh itu. Itu cahaya jiwanya. Dan cahaya itu mulai bersinar lebih kuat. Bayangan menjerit tanpa suara. Tubuh Ratna terhuyung. Penonton mengira itu efek emosional lagu. Namun, Mak Raras tahu jika Ratna Asli berhasil merebut cahaya jiwanya kembali, pesona itu akan hancur. Ia harus bertindak. Usai konser, tubuh Ratna dibawa ke ruang istirahat karena tampak pingsan. Saat semua panik, Mak Raras masuk diam-diam, menutup pintu, lalu memandangi tubuh Ratna yang setengah dikendalikan bayangan. "Kau membiarkannya terlalu kuat," kata Mak Raras dingin. Bayangan itu membuka mata. Sekarang matanya menyerupai dua cermin gelap. Dia melawan. "Aku tidak menyangka jiwanya tidak mau padam." Mak Raras berjongkok di samping tubuh itu. "Kau makhluk yang lahir dari kekosongan dan ambisi manusia," kata Mak Raras. "Tanpa tubuh, kau tidak ada. Tanpa pujian, kau mati. Kau lemah tanpa cahaya." Bayangan itu mendesis pelan. Dan di saat itulah Ratna Asli mendengar sesuatu. Mak Raras bukan tabib biasa. Ia bukan pemberi pesona. Ia adalah pengumpul. Sejak dulu,
Ia menciptakan pesona untuk wanita-wanita yang ingin bersinar, tetapi di balik itu, ia memanen bayangan mereka, mengambil jiwa mereka ketika pesona sudah terlalu besar untuk tubuh mereka tanggung. Ratna merinding. Ia akan menjadi salah satu korbannya. Mak Raras menyentuh dahi tubuh Ratna. Aku akan memisahkan kalian sekarang. Ratna asli akan aku ambil jiwanya. Kau, bayangan, akan mendapat tubuhnya sepenuhnya. Bayangan itu tampak tersenyum, namun Ratna asli membalasnya dengan perlawanan yang tak ia duga. Cahaya jiwanya yang tadi ia genggam membesar. Mak Raras terkejut. Mundur. Tidak, ini bukan jiwa biasa. Bisiknya. Ratna asli mulai muncul samar-samar di belakang tubuhnya. Bentuknya setengah transparan, tetapi penuh tekad. Aku tidak akan jadi koleksimu. Cahaya itu menyilaukan. Mak Raras menjerit untuk pertama kalinya, dan bayangan tubuh Ratna mulai retak seperti kaca pecah. Ratna jatuh ke lantai. Kejang-kejang, bayangan dan jiwa Ratna asli saling tarik-menarik. Mak Raras panik. Ia mencoba mengucapkan mantra tertentu, tetapi cahaya dari Ratna asli menghalanginya, membakar kulit tangannya. Bayangan itu menjerit, "Ini tubuhku. Aku yang lebih layak." Ratna asli membalas dengan suara yang lebih penuh kekuatan daripada sebelumnya. "Tubuh ini milikku. Hidup ini milikku." Dua energi saling bertabrakan. Cahaya putih Ratna asli dan kabut hitam dari bayangan. Ruangan itu bergetar. Cermin-cermin di dinding pecah. Lampu berkedip liar. Dalam gemuruh itu, Ratna asli meraih bahu tubuhnya sendiri. Menariknya, mencoba menggeser bayangan keluar. Bayangan menancapkan dirinya lebih dalam, mencoba menelan sisa jiwa Ratna. Mak Raras berusaha mendekat, tetapi cahaya dari jiwa Ratna membakarnya. Ia mundur sambil melindungi wajahnya. Dalam perjuangan sengit itu, satu hal terjadi. Ratna berhasil menarik sebagian tubuhnya kembali. Bayangan itu terlempar ke dinding, membentuk siluet hitam yang menempel dan menggeliat. Ratna asli, untuk pertama kalinya, mengendalikan tubuhnya walau hanya setengah. Ia terengah-engah, berdarah, dan gemetar. Tinggi tubuhku, bisiknya. Namun, bayangan itu mulai bangkit kembali. Wajahnya menjadi lebih gelap, lebih menyeramkan, tapi juga lebih putus asa. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Siluet hitam yang menempel di dinding itu menggeliat pelan. Bentuknya mulai mengeras seperti seseorang yang merangkak keluar dari lumpur pekat. Ratna yang kini baru menguasai setengah kendali tubuhnya, memegang dada, terengah-engah. Nah, setiap gerakan terasa berat, seolah sebagian tubuhnya masih ditarik oleh kehampaan. Bayangan itu bangkit perlahan. Wajahnya berubah lebih menyerupai Ratna, namun dengan senyum terlalu besar. Mata kosong dan kulit yang berkerut seperti kertas basah. "Kau tidak akan mendapatkan tubuh ini," desisnya. Suaranya menggema seperti dua suara sekaligus. Ratna mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, namun matanya dipenuhi keberanian baru. "Aku pemilik tubuh ini yang sah. Aku tidak akan membiarkanmu menggantikanku." Bayangan itu tertawa-tawa yang pecah menjadi gema, panjang seperti pecahan kaca yang jatuh, berulang-ulang. "Kau masih tidak tahu, Ratna," katanya sambil melangkah mendekat. "Aku diciptakan dari keinginanmu sendiri." Ratna terdiam. Yang ia dengar membuat dadanya bergetar. "Ambisimu untuk bersinar, kecemburuanmu, ketakutanmu menjadi biasa saja. Semua itu membentukku." Lanjut bayangan itu, "Aku lahir dari sisi gelapmu." Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu itu tidak sepenuhnya salah. Mak Raras tersenyum tipis dari sudut ruangan, seolah menikmati drama dua jiwa yang bertarung. "Aku hanya memupuk benih yang sudah ada di dalam dirimu," kata Mak Raras pelan. "Tanpa ambisi, kau tidak akan mencariku. Tanpa ketakutan, bayanganmu tidak akan hidup." Ratna menatap bayangan itu, yang kini hanya berjarak beberapa langkah. "Kalau begitu,
Aku yang akan mengakhirimu. Mak Raras mengangkat tangannya. Ruangan mendadak berubah, dinding-dindingnya bergeser seperti ilusi. Kaca-kaca muncul dari lantai dan langit-langit membentuk panggung kaca yang memantulkan Ratna dan bayangannya dari berbagai arah. Pertarungan dua jiwa harus dilakukan di antara pantulan, kata Mak Raras. Di sini tidak ada kebohongan. Cermin menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Ratna memandang kaca-kaca itu. Setiap pantulan memperlihatkan hal berbeda. Satu pantulan menunjukkan dirinya saat masih remaja rapuh, tapi murni. Pantulan lain menunjukkan dirinya saat penuh ambisi di kota. Pantulan paling gelap memperlihatkan bayangan itu wujud. Ratna yang dibalut kabut hitam. Bayangan itu menyeringai, ini adalah tempatku. Tempat asal mula semua pesona. Ia melangkah ke salah satu kaca dan pantulan dirinya muncul lebih besar. Seperti makhluk yang berusaha keluar dari dimensi lain. Ratna berusaha menguatkan diri. Sudut-sudut tubuhnya mulai kembali ia kuasai. Sedikit demi sedikit, ia meraih kendali sepenuhnya. Ayo, keluar dari tubuhku. Ratna berteriak dan perang dimulai. Bayangan itu melompat dari satu pantulan ke pantulan lain. Bergerak cepat seperti kilatan hitam. Suaranya berbisik di seluruh ruangan. Kau tidak lebih dari cahaya rapuh. Aku kekosongan yang tidak bisa mati. Ratna memejamkan mata, mengatur napas. Lalu ia membuka mata dan cahaya jiwanya bersinar lagi. Pantulan dirinya yang murni muncul di kaca belakangnya, memancarkan kilau lembut seperti cahaya bulan. Ratna menyentuh pantulan itu dan tubuhnya menyala lebih terang. Bayangan itu menjerit seolah terbakar. Apa itu? Rangnya. Ratna tersenyum tipis. Ini bagian diriku. Jangk. Tidak. Mak Raras melihat cahaya itu dengan wajah panik. Tidak. Tidak mungkin. Jiwa manusia tak boleh sekuat ini. Ratna merasakan kekuatan itu mengalir dalam tubuhnya hangat, tenang, namun kuat seperti ombak besar. Cermin-cermin bergetar. Bayangan itu mulai retak di beberapa bagian tubuhnya, seperti patung kaca yang hampir pecah. Aku tidak akan kembali menjadi ketiadaan. Jeritnya putus asa. Ia menyerang Ratna dengan kecepatan tinggi. Muncul dari kaca kiri, kanan, belakang, depan serangan yang biasanya tak mungkin dihindari. Namun, kali ini Ratna bisa melihatnya. Ia bisa membaca gerakan bayangan itu, seolah bayangan itu hanyalah niat buruk yang telanjang di depan cahaya. Saat bayangan itu melompat terakhir kali, Ratna mengangkat tangan. Cahaya dari jiwanya memancar dan menyambar bayangan itu. Ini tubuhku. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya hancur perlahan, seperti kaca yang dihancurkan palu. Potongan-potongannya terhempas ke semua arah. Namun sebelum benar-benar pecah, ia berbisik, aku, bagian dari dirimu, aku akan kembali. Bila ambisimu bangkit lagi. Lintasan hitam terakhir menghilang. Ratna terjatuh, kehabisan tenaga. Tubuhnya kini sepenuhnya ia kendalikan hangat, hidup, dan nyata. Namun cermin-cermin belum menghilang. Mak Raras berdiri, menatap Ratna dengan mata penuh kemarahan. Kau merusak keseimbangan Ratna. Katanya, kau mengalahkan makhluk yang kubangun dari kegelapanmu. Tapi kau masih hutang satu hal. Ratna menatapnya dengan napas terengah. Apalagi yang kau inginkan? Mak Raras tersenyum. Hiwamu. Mak Raras mulai berubah. Kerudungnya jatuh, dan rambutnya berjatuhan seperti debu hitam. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan wajah yang bukan manusia pucat. Cekung. Dengan mata perak tanpa pupil, wujud itu adalah sosok pemakan jiwa. Entitas yang hidup dari ambisi manusia. Ia bukan penyihir, ia bukan dukun. Ia adalah makhluk kuno yang lahir dari rasa ingin lebih umat manusia. Ratna mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Mak Raras atau wujud makhluk itu
mengangkat tangannya, dan bayangan panjang muncul dari lantai seperti tenggen-tenggen hitam yang ingin meraih Ratna. Tanpa bayanganmu, jiwamu masih belum utuh, raung makhluk itu. Aku akan menyelesaikan prosesnya sendiri. Tangan-tangan hitam itu meluncur menuju Ratna, siap menelan cahaya terakhir yang tersisa dalam dirinya. Dan Ratna, meski penuh luka, bersiap melawan lagi. Karena kali ini, musuhnya bukan bayangannya sendiri, melainkan makhluk yang menciptakan mimpi buruk itu dari awal. Ratna terbangun di sebuah kamar yang asing. Langit-langitnya retak, seperti urat-urat kegelapan yang merayap di seluruh dinding. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya terasa ringan. Terlalu ringan. Saat ia melihat lantai, dadanya membeku. Tidak ada bayangan di bawah tubuhnya. Ratna menegang nafasnya. Tercekat. Tidak mungkin. Tanpa bayangan, ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia hanya cangkang, sisa dari sesuatu yang pernah utuh. Di sudut ruangan, sebuah suara berbisik, "Karena bayanganmu bukan milikmu lagi." Ratna menoleh. Di sana berdiri sosok dirinya, versi gelap, versi susuk, versi yang mengambil hidupnya sedikit demi sedikit. Sosok itu tersenyum dengan mata hitam yang menyala lembut. "Kau semakin pudar, Ratna." Ratna mengepal. "Aku akan mengambil hidupku kembali." Bayangan itu tertawa pendek. "Jika kau bisa." Di tengah malam, Ratna kabur dari kamar itu, menuruni tangga berdebu yang berderit seolah menolak kehadirannya. Di luar, ia mendapati dirinya berada di sebuah desa tua yang tak pernah ia kenal. Setiap rumah seperti diamati oleh mata tak terlihat. Pohon-pohon seperti manusia yang membungkuk ke arahnya, dan jalan tanah di depannya selalu membawa dia kembali ke titik yang sama seolah desa itu hidup. Ratna bergumam lirih. Ini bukan dunia manusia. Tiba-tiba pintu sebuah rumah tua terbuka. Cahaya merah samar memancar keluar. Ratna mengenali sosok di dalam. Wanita tua, pemberi susuk itu. "Masuklah," katanya. "Kau akhirnya sampai ke rumah susuk." Ratna melangkah. Jantungnya seperti ingin pecah. Disinilah semua pengguna susuk akan berakhir. Ratna yang cantik, jangka, ambisius, yang menyerahkan bagian diri mereka. Wanita itu mengangkat wajahnya, kedua matanya kosong. Ratna menahan diri agar tidak mundur. Hawa dingin menyelimuti ruangan yang penuh benda-benda aneh. Cermin retak, boneka tanpa wajah, lilin hitam yang menyala tanpa api. Wanita tua itu berjalan mendekati Ratna. Langkahnya tenang seperti seseorang yang sudah menunggu selama puluhan tahun. "Setiap susuk memiliki roh penjaga," ujarnya. "Roh yang memberi pesona, sekaligus mengambil bagian dari pemakainya." Ratna tersentak. "Kau menipuku." "Aku memberi apa yang kau minta," jawab wanita itu. "Kau yang tak pernah bertanya apa harganya." Wanita tua itu menatap Ratna tajam. "Dan roh di dalam susukmu terlalu kuat, terlalu haus." Ratna memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya semakin dingin. "Jika kau tidak menghentikannya," kata wanita itu, "kau akan hilang tanpa sisa. Roh itu akan hidup penuh sebagai dirimu." Ratna termenung. "Apa yang harus kulakukan?" Wanita itu menunjuk ke sebuah cermin besar di ujung ruangan. Cermin itu berdenyut seperti jantung. "Masuki bayanganmu." Ratna mendekati cermin. Semakin dekat, semakin dingin udara di sekitarnya. Permukaan kaca itu bergerak seperti air hitam. Ketika ia menyentuhnya, bla, cermin menelan dirinya secara paksa. Ia jatuh ke dalam ruang gelap tak berujung. Di tempat itu, tidak ada lantai, tidak ada dinding, hanya kegelapan pekat dengan kilatan cahaya halus seperti serpihan kaca. Kemudian ia melihatnya, versi dirinya. Bayangan itu berjalan pelan, anggun, penuh pesona tak alamiah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya keperakan. "Aku sudah menunggumu," kata bayangan itu. Ratna menggertakkan gigi. "Aku mau hidupku kembali." Bayangan itu merentangkan tangannya.
menunjukkan tubuh yang sempurna. Kenapa kau sendiri yang menyerahkannya padaku? Bayangan itu menyeringai. Jika kau ingin itu kembali, rebutlah. Rebutlah. Dan dunia gelap itu bergetar, berubah menjadi arena pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Ratna berlari atau mencoba. Tubuhnya berat, seperti diseret ke dalam kegelapan. Sementara bayangan itu melayang ringan, seperti tak terikat dunia fisik. Setiap gerakan bayangan itu membuat suara gemerisik logam, seolah tubuhnya berisi pecahan susuk. Bayangan itu menyerang. Tangan gelapnya menembus ruang kosong dan hampir meraih jantung Ratna. Ratna menangkis, tetapi dorongannya membuat ia terlempar jauh. Kau semakin lemah, ejek bayangan itu. Aku semakin kuat setiap detik. Ratna terengah, tapi aku manusia. Kau hanya cerminan. Bayangan itu tertawa. Kau salah. Salah. Aku adalah apa yang kau inginkan. Dalam keputusasaannya, Ratna melihat sesuatu di kejauhan. Titik cahaya kecil. Cahaya itu berbentuk dirinya. Versi Ratna yang dulu yang rapuh, yang bermimpi. Tapi jujur, Ratna mengulurkan tangan. Bayangan itu berteriak, "Jangan!" Namun, Ratna menyentuh cahaya itu, dan tubuhnya dipenuhi kehangatan yang hampir ia lupakan. Cahaya itu menyatu dengannya. Ini diriku yang sebenarnya. Kekuatan itu membuat Ratna berdiri kembali. Dengan kekuatan cahaya itu, Ratna menatap bayangan gelap tersebut. Kini, keduanya berdiri berhadapan. Bayangan itu mencoba menyerang lagi. Tetapi Ratna menangkap tangannya dan, untuk pertama kalinya, bayangan itu tampak kaget. "Aku tidak takut lagi padamu," kata Ratna. Tubuh Ratna memancarkan cahaya putih keemasan. Cahaya itu menembus tubuh bayangan seperti pedang. Bayangan itu berteriak. Tubuhnya retak seperti kaca. "Kau bukan TANP. Aku," teriaknya. Ratna berbisik, "Justru aku lengkap tanpamu. C-R-A-A-A-K." Bayangan itu pecah menjadi serpihan-serpihan hitam yang melayang lalu menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat serpihan terakhir jatuh, Ratna merasa sesuatu dalam dirinya kembali utuh. Ia kembali memiliki bayangan. Ratna terbangun di rumah susuk, terbaring di lantai dingin. Tubuhnya terasa berat, tapi hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa menjadi dirinya sendiri. Wanita tua itu berdiri di dekatnya. "Kau berhasil," katanya. "Tidak semua bisa kembali." Ratna duduk perlahan. "Aku punya bayanganku lagi." Wanita tua itu tersenyum tipis. "Tapi ingat Ratna, susuk itu masih ada. Kau telah mengalahkan rohnya, tapi bekasnya tetap tertinggal." Ratna menatap tangannya. Di sana, kilau halus masih terlihat. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Wanita itu menatapnya lama, berhenti mengejar cahaya yang bukan milikmu. Wanita itu kemudian memejamkan mata, dan tubuhnya berubah abu-abu. Kemudian hancur perlahan, seperti debu. Rumah susuk bergetar. Ratna berlari keluar. Ketika ia melangkah keluar pintu, rumah itu runtuh menjadi tanah kosong seolah tidak pernah ada. Ratna menatap langit malam. Ia hidup, tapi kisahnya belum selesai. Bayangan di kakinya bergerak pelan, seakan mengingatkannya bahwa sesuatu masih mengintai. Entah di dunia nyata atau dunia bayangan. Dan Ratna tahu,